Salah satu sifat wanita surga itu adalah wanita-wanita yang mendapatkan keridhaan dari suaminya. Jadi inilah poin yang pertama yang kita harus mengerti. Tolong ibu ketika saya menyampaikan poin yang pertama, ibu jangan melihat saya sebagai laki-laki, tapi ibu melihat saya hanya menyampaikan materi. Takutnya kalau saya tidak menjelaskan itu, ibu memiliki persepsi, oh ustadznya laki-laki sih gitu. Karena masalah ini memang cukup agak sensitif kalau kita nanti bahas. Makanya poin yang pertama, seorang wanita yang mereka itu kelak akan menjadi penduduk surga, yaitu wanita yang mereka telah mendapatkan keridhaan suami ada pada kantong hidupnya. Mana dalilnya seorang wanita yang mendapatkan keridhaan dari suami itu akan mendapatkan tiket untuk masuk surga? Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannah udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Rasulullah bersabda, apabila ada wanita yang dia melaksanakan sholatnya, melaksanakan puasanya, lalu dia menjaga kehormatannya, lalu kemudian dia taat kepada suaminya sampai suami itu ridho kepadanya, maka 8 pintu surga nanti akan memanggil dia dan mempersilahkan nama wanita itu untuk melewati pintu surga yang dia kehendaki. Kedudukannya sama kayak Abu Bakar, hampir sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu laki-laki yang nanti ketika di surga itu dipanggil oleh 8 pintu surga masing-masing. Pintu sholat manggil Abu Bakar, pintu puasa manggil Abu Bakar. Dan ada kedudukan yang mendekatkan walaupun tidak sebagaimana Abu Bakar, yaitu adalah wanita yang mendapatkan keridhaan dari suaminya, maka 8 pintu surga itu boleh dilewatin. Ibu boleh masuk pintu sholat, ibu boleh masuk pintu sedekah, ibu boleh masuk dari pintu jihad kalau sudah mendapatkan keridhaan dari suami. Inilah perkara yang kemudian menjadi sangat penting dalam kehidupan wanita. Jihadnya wanita itu ternyata bukan berada pada tempat-tempat yang jauh. Ibu tidak diperintahkan oleh Islam untuk pergi ke Palestina. Lah, tidak usah pergi ke Palestina. Mau pergi kemana? Mau ke Palestina, Ustaz. Ngapain? Mau jihad. Alah, tidak usah ke Palestina. Karena jihadnya wanita itu bukan terletak di Palestina dan bukan terletak di tempat-tempat jihad. Tapi ternyata jihadnya seorang wanita itu adalah kepada suaminya, yaitu adalah di balik punggung suaminya, disitulah ada surga yang menanti. Makanya ketika seorang wanita dia khidmah berbakti kepada suaminya, kalau dia melakukan kebaikan itu kepada suaminya karena mengharapkan kebaikan suami, maaf ibu akan kecewa. Kalau ibu berbuat baik sama suami karena ibu mengharapkan kebaikan suami membalas kebaikan ibu akan kecewa. Kenapa? Karena suami tidak bisa membalas setiap inci kebaikan ibu setiap waktu. Tapi kalau ibu berbuat baik kepada suami karena ibu tahu bahwasanya di balik punggung suami ibu itu ada ridhonya Allah, yaitu adalah surga, maka sesungguhnya setiap apapun yang melemahkan ibu dalam perjalanan ketika khidmah kepada suami akan dikuatkan ketika ibu mengingat bahwasanya 8 pintu surga akan memanggil ibu kalau ibu mendapatkan ridho dari suaminya. Karena kedudukan seorang suami di dalam Islam begitu besar. Makanya wanita sebelum menikah dan wanita sesudah menikah itu beda. Wanita sebelum menikah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kalau wanita sebelum menikah, urutan ketaatan dia untuk menggapai surga, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga ibu, yang keempat bapaknya. Tapi wanita ketika dia telah dihalalkan oleh seorang laki-laki, urutan karirnya dia untuk mendapatkan surga berubah. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga adalah suaminya, baru ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya itu menempati posisi di bawah posisi suami. Dan itu merupakan bagian dari jihad. Makanya ketika itu merupakan bagian dari jihad, maka betul-betul ibu meminta air matanya ibu, meminta egonya ibu. Kenapa? Karena surga itu merupakan puncak tertinggi dari kenikmatan, dan kenikmatan itu sebanding dengan pengorbanan.
Karena membaktikan diri kita kepada suami setiap waktu itu tidak gampang. Terutama ketika kita paham wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok. Belum lagi ketika wanita itu memiliki dua sifat istimewa. Yaitu yang pertama dikuasai perasaannya, yang kedua selalu berubah-ubah posisi hatinya. Makanya ketika wanita diberikan fitrah penciptaan yang semacam itu, kalau dia bisa menundukkan semua rasa bengkok yang dia miliki, dan dia tetap mengikuti petunjuk syariat bagaimana dia baik kepada suaminya, sampai suaminya berkata kepadanya, saya ridho kepada dirimu, lalu setelah itu ibu meninggal dunia dan memejamkan mata berpindah ke alam barzah, walaupun ibu sholatnya biasa, walaupun ibu puasanya mungkin biasa, tapi keridhaan yang ibu dapatkan dari suami itu tiket yang paling besar dan paling mahal, limited edition untuk mendapatkan surganya Allah. Karena kedudukan suami besar. Makanya kemarin saya sampaikan, masih ingat hadis yang saya sebutkan, lau kanat bihi korhatun falahasad hama adat haqqahu syai'an. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalaupun kamu mendapati suamimu mengeluarkan nanah dari ujung kepala sampai ujung jempolnya, keluar nanah seluruh tubuhnya, kamu istrinya, kata Rasulullah, menjilat seluruh nanah itu, misalnya dari ujung kepala sampai ujung jempolnya, kamu jilatin semua dari nanah-nanah itu pun tidak bisa. Itu pun tidak sebanding yang harusnya kamu berikan kepada suami, karena besarnya suami ketika diletakkan oleh Allah. Kenapa begitu, Ustaz? Karena sesungguhnya suami akan bertanggung jawab dalam perkara-perkara berat yang kemudian ibu tidak menanggungnya. Mungkin ada yang berkata, enak banget jadi laki-laki. Jangan ngomong gitu, ibu. Karena ternyata kalau ibu pahami tentang hadis dan tentang dalil, ibu tidak akan tega ngomong kayak gitu. Kenapa? Saking beratnya seorang suami ketika mereka nanti akan menanggung ibu ketika dalam kehidupan di akhirat. Kita bedah dulu ya di akhirat. Kalau kemudian ibu nggak sholat nih ketika sudah menikah, maka sebelum ibu nanti dihisap, yang dihisap pertama kali itu suami. Ketika ibu hari ini makan, apapun yang ibu makan, mungkin ada yang makan bubur, ada yang makan lontong, ada yang mungkin makan roti. Hari ini, hari Ahad, di bulan Desember 2018, apapun makanan ibu, yang pertama kali dihisap oleh Allah bukan ibu, tetapi yang akan dihisap pertama kali suaminya. Suaminya akan ditanya sama Allah, istrimu hari Ahad, bulan Desember 2018, makan bubur ayam, sate jeroannya 4, kerupuknya 2 piring. Itu hartanya dari mana? Itu yang ditanya pertama kali oleh Allah itu suami. Kalaulah suami, setiap laki-laki itu ngerti betapa besarnya beban seorang laki-laki itu. Kalau dia paham, itu kalau bisa kita melepaskan, kita lepaskan, Bu. Karena membawa beban diri sendiri itu aja sudah terlalu berat. Kenapa banyak laki-laki kok cenganges-cenganges, Ustaz? Ya karena tidak paham aja nanti hisab yang akan dia tanggung ketika pada waktu hari kiamat. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya secara dalil kita paham begitu beratnya seorang suami untuk menanggung itu. Ibu paham, sampai ibu kemudian mendapatkan pakaian, baju, sampai mobil, motor, itu ibu tidak dihisab, ibu. Yang dihisab suami kita. Karena tanggungan berat yang akan ditanggung oleh setiap suami ketika nanti dia berhadapan dengan hisabnya Allah. Makanya Allah itu mudahkan ibu. Allah tidak memberikan hisab itu bagi ibu ketika di akhirat, tapi Allah menyegerakan ketika di dunia sebentar. Kamu baktikan sebentar kepada suamimu, kamu sampai dapat ridho dari suamimu, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan tiket untuk memasuki surga. Belum lagi di dunia, ibu. Kita mendapati ketika seorang suami ketika kerja gitu. Berapa banyak suami yang ketika bekerja susah payah, tapi di akhir bulan, kemudian dia rela berbagi dengan ibu. Dia rela rumahnya diatur sama ibu dan dia tidak sama sekali mau untuk mengganggu apa yang ibu atur ketika di dalam rumah. Setiap dia mendapatkan rezeki, dia bagi kepada istrinya. Itu kalau bukan karena rahmat yang ada di hatinya, yang Allah berikan kepada hatinya, itu tidak akan terjadi, Bu. Makanya Allah tidak meminta yang muluk-muluk dari kalangan wanita untuk beribadah mendapatkan surga. Simple, sederhana. Di mana
dirimu pada hati suamimu, maka disitulah kamu akan mengetahui apakah kamu mendapatkan surga atau neraka. Makanya Nabi ketika pernah didatangin oleh seorang wanita, lalu wanita itu kemudian berkata tentang suaminya panjang lebar. Lalu Nabi mengatakan, lihatlah dirimu, sesungguhnya suamimu itu surgamu dan nerakamu. Coba kita lihat suami ibu. Saya tidak mengatakan suami baik dan tidak baik, nanti kita bahas. Kita kemudian harus paham, suami kita ini Masya Allah, dia memberikan apapun rezeki yang dia peroleh, dia bagi untuk istrinya. Padahal ibu maaf ya, dia sama temannya saja tidak mungkin dia traktir setiap waktu. Kita kalau dapetnya ada laki-laki misalnya, dia traktir, dia terkenal dermawan, dia traktir itu temannya. Lama-lama dia traktir temannya itu, lama-lama pasti kemudian dia capek dan letih. Yang traktir saya terus itu, mbok gantian kamu gitu loh. Itu baru 4 kali 5 kali bu, gantian lah gitu. Tapi hebatnya Allah ketika memberikan hati kepada seorang suami, suami kita itu menaktir istrinya bertahun-tahun, tapi tidak pernah ada seorang suami yang ngomong sama istrinya, mbok gantian gitu loh, traktir gitu loh, mau saya traktir kamu bertahun-tahun. Tidak ada ibu. Makanya ketika seorang wanita Allah sudah memberikan semacam itu, kehadiran suami kita itu sebenarnya mendekatkan ibu kepada surga. Karena kita beruntung ketika ada seorang suami yang telah menghalalkan seorang wanita, maka wanita itu mendapatkan jalannya ketika ingin mendapatkan surga itu menjadi lebih dekat. Kalaupun ada yang kurang, wajar ibu, karena laki-laki itu bukanlah malaikat. Mereka hanya laki-laki di akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Sebesar apapun kekurangan yang dimiliki oleh seorang suami, selama itu bukan perbuatan syirik dan perbuatan dosa besar, maka wanita itu harusnya mereka ngerti di balik punggung suaminya itu ada surga ibu. Dan kalau ibu tidak mengingat surga ketika khidmah kepada suami, pasti ibu akan terus perhitungan dengan suaminya atas semua khidmahnya ibu berikan kepada suami. Ada yang mungkin ngomong ke saya gini, lihat-lihat dulu suaminya Ustadz. Loh, Asia itu kurang apa suaminya bu? Fir'aun. Asia binti Nuzaim itu Fir'aun suaminya. Dan kita tahu ya, dolimnya Fir'aun itu kayak apa ibu? Wong bayi laki-laki setiap Bani Israel dipenggal kepalanya coba. Saya tidak pernah bayangkan ada kepres dari Fir'aun di Mesir memberikan perintah kepada tentaranya setiap bayi laki-laki penggal kepala, padahal baru keluar dari oroknya. Sejahat apa laki-laki yang bernama Fir'aun? Tapi uniknya Asia itu mendapatkan surga walaupun suaminya kayak Fir'aun. Saya yakin suami kita itu tidak sejahat Fir'aun ibu. Tapi mereka tetap laki-laki yang memiliki kekurangan. Tapi kekurangan itu tidak boleh menjadi legitimasi bagi kita untuk melupakan seorang wanita bahwasanya perjuangan jihadnya dia itu adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suami. Dan kita harus pahami bu, orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu ada dua. Ada yang datang seakan-akan membawa bunga yang membuat ibu senang dan membuat ibu gembira. Tapi ada yang kemudian datang dalam teras kehidupan kita, itu seakan-akan membawa duri yang tancepin duri itu ke kaki kehidupan kita yang membuat kita sering menangis. Dan kita tidak ngerti siapa yang datang dalam teras kehidupan kita. Saya ambilkan kata-kata ini supaya saya ingin sampaikan. Ada yang suaminya ibu sesuai harapan ibu, sebagaimana ibu dulu sebelum menikah. Ada. Ada pula yang kemudian ternyata suami yang dikirimkan oleh Allah kepada ibu tidak sebagaimana laki-laki yang membawa bunga. Mungkin dia membawa duri yang membuat ibu terluka. Tapi selama dia tidak melakukan amalan-amalan syirik dan kekufuran dan tidak melakukan dosa besar, maka fahami jihadnya seorang wanita itu di situ. Makanya ketika kita memahami ini, maka kemudian akan melahirkan sikap takzim kita kepada seorang suami. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya garis bawahi betul, jangan berbuat kebaikan kepada suami karena ibu mengharapkan kebaikan suami. Ibu akan kelelahan dan keletihan. Tapi berikan kebaikan kepada suami itu semata-mata ibu tahu bahwasanya di balik keridhaan dia itu ada surganya Allah. Ya, jadi tidak ada lagi yang kemudian menggugat takdir gitu. Kalau lagi bertengkar dengan suaminya gitu, kemudian bayangkan, coba dulu saya nggak nikah sama kamu,
Coba dulu saya sama Anton. Nah, Anton udah mati. Udah sakit-sakitan. Karena kemudian itu termasuk di antara bisikan syaitan. Karena coba ibu perhatikan, seburuk-buruknya suami kita hari ini, maka itu pun ibu masih beruntung. Kenapa? Setiap harinya, apapun yang ibu makan, itu ditanggung sama suaminya. Ibu bisa bayangkan, kalau kemudian tiba-tiba tidak ada suami, semenjak hari ketika ibu tidak punya suami, semenjak hari itu, makannya, minumnya, makanannya, ibu harus tanggung jawab atas hisab dari semua harta itu sendirian. Makanya ketika ada suami, walaupun mungkin dia tiduran gitu, tapi setidaknya apapun yang ibu lewati dalam hari-hari bersama dia, walaupun dia mungkin mengecewakan dalam bermuamalah, walaupun mungkin komunikasinya tidak sebagaimana komunikasi yang ibu bayangkan ketika dulu ibu melihat film dan sinetron India, tapi sesungguhnya bagaimanapun ketika dia masih menjadi suami kita, hari-hari ibu itu ditanggung sama dia. Dan ibu tidak akan merasakan beratnya hisab ketika dia masih bersama dengan kita. Dan ingat ibu, jangan mengharapkan suami kita kayak Nabi kalau diri kita tidak kayak Khadijah. Kadang-kadang kan maaf ya, sering terjadi pertengkaran kan gitu. Kalau kajiannya tentang masalah hak-haknya istri, wah, dikencengin, suaminya dipanggil, sini mas, sini. Dengerin ini baik-baik ya. Ini Rasulullah itu kayak gini. Itu kan gitu. Tapi dia lupa bahwasanya dirinya tidak sebagaimana Khadijah. Dirimu aja gak kayak Khadijah kok minta saya kayak Nabi. Kemudian nanti suaminya giliran ada kajian gitu. Hak-haknya suami. Kencengin lagi, panggil istrinya. Sini. Dengerin ini. Istri malah dimatikan. Makanya kalau kemudian semacam itu tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan dalam setiap perkara, ibu. Kalau ada yang ngomong, suami saya begini, suami saya begitu, maka jawabannya simpel. Lah kalau semuanya dimudahkan untuk ibu dan untuk saya, lah dari mana kita dapat pahala kesabaran? Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita suami atau istri tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Karena Allah ingin supaya kita memetik pahala kesabaran di akhirat. Dan itu merupakan bagian dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya inilah perkara yang menjadikan seseorang itu betul-betul paham, betul. Seorang wanita itu sebenarnya musuhnya satu, ibu. Ngikutin perasaan. Kalau dia ngikutin perasaan terus, dalil, ayat, hadis, hilang, bu, kalau sudah ngikutin perasaan. Tapi kalau kita menekan perasaan kita, lalu mengikuti apa yang dikatakan oleh petunjuk dalil, maka disitulah ibu akan dimuliakan oleh surga, dan ibu akan dipersilakan oleh 8 pintu surga untuk memasuki dari arah mana. Enak. Ibu tidak perlu keluar pagi-pagi, kemudian ke kantor. Maaf loh ibu, saya tidak membela suami sama sekali. Coba bayangkan, berapa banyak suami, saya tuh dengar curhatan sendiri. Berapa banyak suami yang kadang-kadang bertahan di kantor, bu, dia. Dengan atmosfer yang tidak menyenangkan. Di-pressure setiap harinya. Tapi tetap bertahan di kantor itu bertahun-tahun, walaupun kemudian penyakit itu menggerogoti dirinya. Saya ngomong sama bapak itu, kenapa bapak tidak keluar? Gimana keluarga saya, Ustaz, kalau saya keluar? Dia rela, ibu. Walaupun sebenarnya itu bukan tempat yang nyaman untuk dia bekerja. Kadang-kadang laki-laki, maaf, mereka rela menyembunyikan tusukan-tusukan belati di punggungnya. Walaupun ketika pulang, dia memberikan senyuman walaupun di belakangnya itu belati nancap di punggungnya, ibu. Saya bicara tentang laki-laki yang normal loh ya. Kecuali laki-laki yang berbuat dosa-dosa besar, zina, jadi dukun, itu beda urusan kita. Karena bagaimana kadang-kadang kita mendapati ada seorang istri ngomong, suami saya kurang romantis, Ustaz. Ya, kurang romantisnya kenapa? Sedikit bicara. Itu bukan kurang romantis, ibu. Memang perempuan, memang laki-laki itu sedikit bicara. Kalau kita nuntut kesempurnaan dalam kehidupan suami kita, wallahi ibu, tidak ada yang sempurna. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa memuaskan kita dalam kehidupan di dunia, kecuali nanti kalau kita sudah ditempatkan oleh Allah di surganya. Makanya yang pertama yang menjadikan seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga, ketika dia pulang ke rumah mendapati suaminya, maka tidak ada yang dia bayangkan kecuali satu, saya tidak boleh kufur sama dia. Kalaupun dia bermaksiat, antara dia dengan Allah. Jangan mengajak kita untuk maksiat.
Kalaupun dia kurang ibadah, itu antara dia dengan Allah. Tapi kemudian saya tahu bahwasanya di balik punggungnya itu ada surga. Walaupun mungkin suami saya tidak sebagaimana yang saya inginkan ketika dulu sebelum pernikahan. Menikah itu kan bukan bicara tentang masalah memuaskan keinginan. Menikah itu kan sering kita dengarkan dari para ustadz-ustadz sepuh. Menikah itu ibadah. Menikah itu ibadah. Kan gitu ngomongnya ustadz-ustadz sepuh dulu. Ustadz-ustadz tua itu kalau ngomong kan gitu sama anak-anak muda. Nah, nikah itu ibadah. Kalau kemudian orang tua kita sudah ngingetin nikah itu ibadah, berarti di situ memang ada ujian. Ada yang datang dalam teras kehidupan kita membawa bunga, ada yang datang dalam teras kehidupan kita itu membawa luka. Ada yang datang dalam teras kehidupan kita, kadang dia membawa bunga, kadang dia membawa duri. Karena memang kehidupan itu ada air mata dan ada tawa. Dan itu semua Allah yang sudah ngatur. Makanya sampai-sampai diceritakan di dalam hadis itu. Makanya Nabi sampai ngomong kepada para sahabat itu, ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah. Kalian mau tahu nggak siapa itu wanita-wanita penduduk surga? Lalu kemudian para wanita itu berkata, bala ya Rasulullah, kami pengen tahu siapa itu wanita-wanita penduduk surga ya Rasulullah. Nabi mengatakan yang pertama, al-wadud, banyak cinta dia kepada keluarga. Yang kedua, al-walud, dia punya banyak anak yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga, al-a'ud, kalau dia melakukan kesalahan ataupun suaminya yang salah ataupun dia yang salah, kemudian dia mendapati suaminya yang marah, maka dia rela untuk datang kepada suaminya, lalu meletakkan tangannya di atas telapak tangan suaminya, lalu berkata, la aduku gomson hatta tardo, dan aku tidak akan menarik tanganku sampai kamu ridho kepada diriku. Coba, sampai Nabi ngasih tahu sedetail itu. Mungkin ibu-ibu ada yang ngomong, gengsi Ustaz. Nah, masalahnya kan tadi saya katakan, perasaan kita itu yang menghalangi kita ngikutin syariat. Sama kayak laki-laki juga gitu. Laki-laki itu kan saya kasih tahu, Pak, walaupun saya muda, kita harus tahu loh Pak, sunnahnya laki-laki itu suka harus memberikan romantisme sama istri-istri kita. Dirayu, digombalin. Kadang-kadang ngomong, wah, sungkan Ustaz. Karena kemudian tadi gengsi. Perasaan itu yang kadang-kadang kemudian menghalangi kita dari ngikutin syariat. Makanya kalau kemudian kita paham, kalau sudah surga itu ibu, maaf ya bu, kalau sudah surga, maka apapun ibu akan lakukan itu. Maaf kata ya, kalau contoh ini tidak tepat dan kurang benar. Ibu tahu yang namanya PSK, hanya untuk mendapatkan harta dari seorang laki-laki hidung belang pezina, dia rela melakukan apa saja hanya untuk mendapatkan uang dari seorang laki-laki, ditempatkan itu kepada dia, lalu ditinggalkan. Padahal dia hanya nyari duit bu. Dia rela beli apa saja untuk menyenangkan laki-laki hidung belang yang mendatangi dia. Itu seorang pezina loh bu. Lah kalau seorang pezina PSK WTS ternyata kemudian hanya untuk mencari laki-laki hidung belang, dia rela melakukan apa saja untuk memuaskan laki-laki itu, walaupun dia tahu setelah itu laki-laki itu akan pergi meninggalkan dia. Loh, seorang wanita yang beriman sama Allah, beriman sama hari akhir, mengharapkan surga, kok ketika dia berbakti sama suaminya, kemudian dia setengah hati dan ala kadarnya, loh surga mana yang sedang kita tuju? WTS gara-gara untuk dapat uang 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh kemudian laki-laki hidung belang. Padahal dia tahu laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Dia rela untuk nyenengin laki-laki itu bu. Padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan rupiah atau dolar. Loh, bukankah wanita-wanita solihah, mereka itu ketika bakti sama suaminya itu bukan rupiah dan dolar. Ada sesuatu yang tidak bisa dihargai saking mahalnya, yaitu surga. Dan ketika kita kemudian merendahkan gengsi kita, merendahkan prasangka kita dan perasaan kita, yang akan melapangkan hati kita itu Allah ibu. Mungkin gengsi, tapi kita tekan gengsinya, yang melapangkan hatinya itu Allah. Karena tidak ada yang melapangkan hati kita kalau sudah taat sama Allah dan Rasulnya, kecuali yang melapangkan hati kita itu Allah. Mana dalilnya Ustaz? Alam nasrah laka sodrok. Lu bukankah kami yang melapangkan dadamu? Kapan Allah melapangkan dada kita? Kalau kita sudah ngikutin perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi itulah perkara yang kemudian menjadi jihadnya wanita. Jadi ibu tidak usah bercita-cita saya pengen ke Palestina lah, tidak usah ibu. Ibu nanti dengar bom malah terkencing-kencing nanti. Malah kemudian dengar suara rentetan peluru malah kita lari terbirit-birit kita. Tapi ternyata jihadnya wanita ada pada rumahnya. Semakin dia memberikan khidmahnya kepada suaminya semata-mata karena Allah, sampai suaminya ridho. Setelah itu ibu meninggal dunia, ibu akan masuk surga. Saya ada kisah nyata ini bu. Ibu boleh ambil boleh tidak. Di daerah salah satu jamaah saya di kota wisata. Saya punya kajian dengan keluarga itu. Itu beliau hamil, kemudian ketika proses kelahiran meninggal dunia. Selasa saya ketemu sama beliau. Lahirnya hari Jumat. Selasa itu ketika Jumat meninggal, setelah proses pemakaman suaminya nelfon nangis suami itu. Ustaz tahu nggak, dari habis Selasa itu istri saya itu dari Rebu, Kamis itu sudah mulai merasakan perutnya berat gitu. Pertanyaan istri saya itu cuma diulang-ulang itu aja, Ustaz. Apa Pak? Kamu ridho sama saya nggak Mas? Ridho. Ridho sama saya nggak? Ridho. Sampai akhirnya pada hari Jumat beliau proses persalinan. Darah yang keluar terlalu banyak, dokter tidak bisa menangani, meninggal dunia. Tapi dalam kondisi apa? Suaminya ridho, bu. Dia berkata sama saya, suami saya ridho sekali dia menjadi bagian dari hidup saya, Ustaz. Perkataan suami ini kayak gini, ini mahal harganya, ibu. Dan yang akan membayarnya siapa? Allah. Makanya ketika saya mendengarkan kisah itu, kita mendapati ternyata tugasnya seorang wanita itu ketika dalam kehidupan itu cuma sebentar kok. Sebentar saja. Yaitu sampai kemudian suaminya meninggal atau dirinya meninggal kan. Berapa lama sih bu? Kemudian hari ini kita berkeluarga 20 tahun, 15 tahun. Apalagi hari ini kan kita dapetin ya, laki-laki akhir zaman tuh banyak meninggal muda kan. Ada yang 49 meninggal, ada yang 50 tahun meninggal. Sebentar lah. Makanya kalau kemudian kita mencoba menghibur diri, sudahlah, saya kesampingkan dulu egois saya lah. Ego saya sampingkan dulu. Sebentar saja, sampai suami kita meninggal. Maka kemudian akhirnya kita akan mendapatkan surga. Dan enak, nikmat. Selama kemudian kita tidak mengikuti perasaan kita. Makanya hari sini, kemudian yang kita selalu inginkan adalah minta sama Allah kekuatan untuk selalu istiqomah ketika ingin mendapatkan keridhaan dari suami kita. Jangan sungkan ibu nanya sama suaminya, Mas, Bi, Pak, ridho nggak sama saya? Jangan sungkan. Kalau kemudian dia mengatakan belum, ya sudah ibu nggak usah kecewa. Oh gitu ya, duduk di luar kamu, oh, itu nggak ada faedahnya. Tapi kemudian kita bertanya semacam itu untuk mengukur posisi kita itu di hadapan suami itu kayak apa. Karena persis bagaimana yang disampaikan oleh Nabi, innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya bagaimanapun itu adalah surgamu dan itu adalah nerakamu. Dan jangan mengharapkan suami kita ideal, baru nanti kita ideal. Karena tidak ada suami yang ideal di atas muka bumi ini. Adapun kekurangan suami kita, misalkan dalam komunikasi, dalam masalah kebersihan dirinya, kerapiannya, pengurusan dokumentasi yang tidak pernah beres, maafin ibu. Bukankah ibu ingin dimaafkan sama Allah? Dan tidak ada orang yang paling berat dengan maafnya ibu kecuali suami kita. Tidak ada yang paling berat dengan udurnya ibu kecuali suami kita, ibu. Sekali-kali kalau malam dilihatin suaminya pulang-pulang capek, letih ibu. Kadang-kadang itu pun suami masih bertanya sama kita, mau dibantu apa? Kalaupun kadang-kadang dia langsung tidur, ibu harus paham. Mungkin dia seharian capek. Kadang-kadang di kantor mungkin dia habis dimarahin sama atasannya, dipreser sama kemudian teman kerjanya. Pulang-pulang dia nggak cerita ibu. Kenapa? Dia lebih baik menyembunyikan beratnya pekerjaan itu, tidak perlu menyampaikan kepada istrinya. Saking baiknya seorang suami kepada istrinya. Makanya maaf sekali kalau kemudian kita sering bersuudzon kepada suami kita, maka fahami tidak ada yang paling berat dengan udurnya ibu kecuali adalah suami kita. Ustaz,
Apakah saya mentaati suami saya dalam semua perkara? Iya. Kecuali satu, ketika suami kita memerintahkan di dalam kemaksiatan. Kalau suami kita menyuruh kepada kemaksiatan, baru kemudian tidak ada ketaatan kepadanya. Bahkan maaf, sampai-sampai ketika perintahnya berbarengan dengan perintah dari ibu kita, kok barengan datangnya, maka ibu harus paham. Memberikan ketaatan kepada suami didahulukan daripada memberikan ketaatan kepada ibu kita. Contoh, ibu kita ngomong, nak, nanti hari Rabu kesini ya nak. Kita sudah ngomong iya. Baru kita memberikan jawaban kepada suami kita, iya. Kemudian tiba-tiba suami kita ngomong, hari Rabu nanti tolong temenin saya ya ke tugas keluar kota. Itu dalam Islam kita boleh menyampaikan, tapi tidak boleh ngatur jawaban dari suaminya. Kita sampaikan, maaf, saya kemarin diminta sama ibu saya untuk nemenin hari Rabu. Suami kita ngomong, enggak, hari Rabu temenin saya, sama ibu diatur lagi hari yang lain. Maka kita wajib untuk ngikutin suami. Saking besarnya bagaimana kedudukan seorang suami dalam kehidupan seorang wanita ketika dia telah dihalalkan oleh Allah, telah dihalalkan oleh laki-laki itu di hadapan Allah. Kecuali satu, ibu, kalau laki-laki suami kita sudah melakukan dosa besar. Apa kriteria dosa besar ketika wanita boleh untuk berpisah dari suaminya? Dia berzina. Ya, dia jadi dukun. Dia ngasih harta haram kepada ibu. Dia melakukan pemukulan terus-terusan kepada ibu. Dia tidak sholat. Maka itu dosa besar. Wanita ketika mendapati suaminya tidak sholat, jadi dukun, berzina. Kalau wanita sampai kemudian mendapati suaminya semacam itu, diberikan oleh Allah dua pilihan dalam syariat. Satu, kamu sabar sambil menunggu suamimu ini tobat. Atau yang kedua, kamu kemudian bagaimana ngurus khuluknya. Kamu berpisah dari suamimu, khuluk dari jalur wanita, dengan mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan kepada dirimu. Tapi kalau suami kita masih menegakkan sholat, walaupun tidak soleh banget, belum terlalu soleh, tapi dia menegakkan sholat, ngasih harta ibu kepada harta yang halal, tidak melakukan tindakan pemukulan secara terus menerus, kemudian dia masih melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, kekurangan-kekurangan yang dia miliki, itu bagian tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah. Ibu tidak akan ditanya tentang kemaksiatannya suami. Ibu hanya ngasih peringatan saja, mas, itu dosa. Suami kita nggak dengar, itu antara dia dengan Allah. Itu maksiat, itu antara dia dengan Allah. Selebihnya, ibu tetap akan berbakti kepadanya, karena sesungguhnya kita mengetahui bahwasanya itu merupakan bagian kita berterima kasih atas semua yang telah diberikan suami kepada kita. Jadi tidak ada lagi orang yang beranggapan bahwasanya saya pengen jadi istri kayak gitu, tapi lihat-lihat dulu suaminya. Bukan itu. Tapi kita kemudian tetap akan berbakti selama suami kita tidak melakukan amalan-amalan pembatal Islam, maka dia tetap suami kita dan itu akses kita untuk mendapatkan surganya Allah. Ya, makanya minta sama Allah kekuatan untuk terus berbakti sama suami kita. Kadang-kadang Ustadz habis dari sini sih semangat, nanti pulang-pulang beda kan? Mungkin habis dari sini, mungkin kajiannya masuk gitu. Baik banget itu sama suaminya. Jangan sampai suami kita malah merasa kok beda ini. Kamu mau minta apa sih? Sampai gitu. Itu saking jarangnya istri berbuat baik sama suami itu kayak gitu. Sampai ketika istrinya berbuat baik sedikit itu suaminya, ini ada apa ini? Ini minta tas atau sepatu ini. Jangan sampai kemudian gitu. Kadang-kadang ada yang 3 hari, 4 hari. Makanya ngaji, Bu. Ngaji itu salah satunya fungsinya itu apa? Menjadikan kita semakin tawadhu di hadapan suami kita. Maaf kata ibu, kalau ngajinya ibu hanya menjadikan ibu nanti kemudian takabur dan sombong di hadapan suaminya, alah ndak usah ngaji lah. Karena saya pernah mendapati apa? Saya pernah mendapati ada seseorang ustadz cerita, ada seorang wanita ngaji, suaminya belum ngaji. Maka tiap hari itu didikte suaminya. Maka kemudian sang ustadz ketika saya dengarkan kajiannya mengatakan, ini contoh jadi ilmu yang tidak barokah.
Jadi kalaupun ibu hari ini ditakdirkan ilmu agamanya lebih baik daripada suami, tetap bagaimanapun kita tetap harus tawadhu di depan suami kita. Karena siapa Ustadz? Karena suami saya, bukan karena Allah. Jadi tidak usah nanti cerita sombong gitu, baru ngaji sebentar sudah sombong depan suaminya. Sini wahai suamiku, kamu tahu nggak bagaimana nasibnya wanita ketika di surga? Nggak tahu kan? Makanya dengerin ngaji kan gitu kadang-kadang. Baru belajar tajwid, sombong pulang ke rumah, suaminya baru pulang gitu. Kamu tahu ikhfa apa? Nggak tahu kan ikhfa? Jadi suami gitu banget, ikhfa itu mengengeng, samar-samar. Makanya ngaji Quran kayak gini gitu ya. Ada wanita ketika ngingetin suami itu kadang-kadang tidak diperhatikan adabnya. Karena bagaimanapun suami kita pemimpin, ibu. Itu pemimpin gitu. Kalau kemudian kita menghadapi pemimpin, berarti pemimpin itu punya wibawa. Kalaupun ngingetin suaminya, maka triknya itu beda dengan kita mengingetin teman. Ironisnya adalah kita ngingetin teman lembut betul, tapi ngingetin suami malah tidak lembut. Kadang-kadang suaminya baru letih, lelah gitu, baru buka pintu, istri yang ngomong, sini. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah, Mbok biar duduk dulu, minum teh dulu, dipijitin dulu, sepatunya diambil dulu baru ngomong. Bi, ada tema kajian bagus di Qala Allah Ta'ala. Istri suaminya baru dengerin, ibu. Dan saya ingatkan, salah satu di antara masalah besar yang dihadapi oleh kemudian istri itu apa? Kadang-kadang saya tidak menutup mata, ada istri yang lebih solihah daripada suaminya. Dan itu banyak. Tapi solihahnya seorang wanita tidak diukur dari ibadah. Tapi solihahnya wanita itu diukur bagaimana kedudukan dia di hati suaminya. Kalaupun ibu lebih solihah, maka pahami ya, luwes-luweslah ketika ibu memahami kesolehan ibu dalam ibadah, supaya ibu kemudian ngerti bahwasanya suami kita itu punya proses yang panjang yang mungkin beda dengan proses kita yang hari ini sudah baik. Ini saya ceritakan kisah nyata lagi nih. Ini kisah nyata yang saya dapatin, mungkin saya sudah sampaikan beberapa kali di YouTube. Saya itu pernah ngisi di Pancoran, pulang dari Pancoran itu ibu, baru jalan ada jamaah bapak-bapak ngikutin saya sampai ke mobil. Dia cerita, saya baru kali ini datang ke kajian Ustadz. Ya alhamdulillah gitu. Kemudian bapak itu cerita, saya ini sebenarnya dulunya itu tidak pernah datang ke kajian Ustadz. Oh ya, iya Ustadz. Saya dulu trauma dengan kajian. Kaget saya. Ada orang kok trauma dengan kajian itu, kok bisa gitu. Biasanya kan trauma itu apa? Ketinggian, kecoa, itu trauma. Ini trauma kata kajian. Kok bisa bapak aneh trauma kata kajian? Cerita ibu. Cerita dia. Gini Ustaz, dulu saya nikah. Saya berangkat dari titik nol bersama istri saya. Sampai pada waktu istri saya tiba-tiba tersapa hidayah. Ngaji dia, dapat ilmu dia. Berubah total kehidupannya. Dia ganti lingkungannya, dia ganti konten sosmednya yang asalnya tidak jelas, dia ganti poster-poster kemudian Islam dan kajian-kajian. Senang saya Ustaz. Saya saat itu belum mendapatkan sapaan hidayah. Ya saya masih nyantai sebagaimana saya ketika baru awal nikah dulu. Istri saya kenceng banget. Ibarat kata, istri saya itu F1. Saya tuh mobil kuasi Tambun Bekasi, enggak kekejar Ustaz. Akhirnya apa? Ketika istri saya sering ngaji tiap hari, akhirnya itu sering kemudian apa bertengkar kita. Saya ngajinya cuma Sabtu Ahad Ustaz, itu pun kalau mbak capek. Kami bertengkar terus. Sampai kemudian akhirnya itu kadang-kadang malah saya tuh nanya sama istri saya kalau dari kantor itu. Saya nanya, saya WA, di mana kamu hari ini? Ngaji di sini. Temanya apa? Temanya ini. Ustaz tahu nggak kenapa saya nanya tema sama istri saya saat itu? Karena biasanya nanti pertengkaran berdasarkan tema yang dia kaji. Loh, demi Allah ini kisah nyata ini. Jadi kalau misalkan temanya keindahan sholat malam, suaminya langsung di kantor, wah, di malam tahajud ini bertengkar. Suaminya sampai mikir gitu.
Sampai akhirnya pertengkaran itu terus berjalan, Ibu. Yang satu terlalu kenceng, yang kemudian saya terlalu lamban. Sampai akhirnya Allah menakdirkan kapal rumah tangga saya karam, Ustaz. Ini wallah, Bu, saya ngelihat orangnya ini orangnya baik. Dia nggak cerita tentang istrinya, tentang keburukan. Istri saya itu sebenarnya baik, Ustaz, cuma kekencengan. Dia nggak paham saya masih di belakang. Tidak ada kata yang dia sampaikan di pancoran saat itu ada kata menghujat istrinya, tidak ada. Kami pisah, Ustaz. Istri saya sekarang sudah nikah dengan seorang ikhwan. Saya semenjak saat itu trauma dengan kajian. Karena menurut saya yang merubah istri saya kajian. Akhirnya saya terus menolak. Setiap ada handphone, ada kata kajian, saya delete. Ada kata kajian, saya delete. Sampai satu waktu Allah yang menakdirkan, saya lagi buka YouTube, dia mendengar salah satu di antara video saya. Yang semenit 2 menit ya. Kadang-kadang video kayak gitu itu kan penting ya. Karena banyak orang sebelum melihat YouTube itu melihat pulsa datanya dulu. Cukup atau tidak cukup. Dia ternyata dengarkan yang 2 menit. Pas qadarullah cocok. Dengerin lagi YouTube. Sampai akhirnya mulai hilang itu trauma dengan kata kajian. Sampai pertama kali datang itu di Pancoran. Hari ini suaminya masih sering datang ke kajian, Ibu. Saya tidak mengandai-andai, tapi saya berpikir, cobalah istrinya saat itu lebih bersabar dengan kekurangan suaminya. Ala kulihal sudah terjadi. Sang istri sudah menikah kembali. Tapi ternyata kadang-kadang hal-hal semacam ini sering kita jumpai. Saya tidak menafikan Ibu, mungkin Ibu lebih giat beribadah. Sholat malamnya mungkin lebih banyak daripada suaminya. Suaminya ketika dibangunkan malam susah, Ibu. Kadang-kadang kita harus memberikan udzur. Tidak ada orang yang paling berat dengan udzurnya Ibu, kecuali sang suami. Disitulah kita ngerti, sesungguhnya pintunya surga yang pertama, ketaatan seorang istri kepada suaminya. Makanya jangan gengsi untuk nanya, kamu sudah ridho nggak sama saya? Perkataan dia nanti yang keluar, saya ridho sama kamu. Itu yang menjadikan 8 pintu surga akan manggil namanya Ibu. Ibu nurutin gengsi, tidak ada habisnya. Tapi kalau ngikutin syariat, pasti nikmat. Karena apa? Fungsinya iman, menekan perasaan, mengikuti petunjuk. Itu fungsinya iman. Kalau kita mengaku beriman, masih ngikutin perasaan, meninggalkan petunjuk, ngapain kita beriman? Dan kita harus paham, suami istri itu yang harus dihilangkan itu gengsi. Salah minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi minta maaf itu proses kita untuk menghargai semua yang sudah berjalan antara kita dengan pasangan kita. Kita ini kan kadang-kadang memahami konteks minta maaf itu kayak anak SD. Kalau saya minta maaf, saya yang salah. Kalau dia minta maaf, dia yang salah. Padahal dalam sebuah rumah tangga, minta maaf itu bukan konteks salah dan benar, tapi konteksnya. Minta maaf itu adalah upaya menghargai setiap perjuangan yang telah kita lewati bersama. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, tunjukkan Ibu, kalau wanita dirindukan surga, wanita yang nanti menjadi penduduk surga, wanita yang mendapatkan keridhaan dari suaminya. Jangan mengharapkan suami kita kayak Rasul, kalau diri kita tidak sebagaimana Khadijah. Saya itu kalau sudah membahas tentang Ibu Khadijah itu sering nangis, Bu. Terus terang saya belum pernah dapetin wanita sebesar hatinya Ibunda Khadijah. Tidak pernah marah, Ibu. Ibunda Khadijah. Hartanya habis untuk Nabi. Itu pun juga kemudian tidak pernah komplain sama sekali. Ibu tahu, sebelum Nabi menjadi seorang Rasul, kerjaannya Nabi Muhammad itu apa? Naik gunung. Di Gua Hira. Tiap malam. Tahanus pulang pagi. Padahal peristiwa naik ke gunung itu peristiwa yang tidak lazim dilakukan laki-laki pada zaman itu. Ketika pada satu waktu ketika di Gua Hira, Nabi pulang gemeter ketakutan. Perhatikan, Khadijah kemudian memberitahukan ketenangan kepada Rasulullah.
kemudian diselimuti, kemudian ditenangkan oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah nggak komentar ketika Nabi itu pulang. Tuh kan, kamu sih malam-malam ke gua, ngapain lagi? Pulang-pulang gemeter. Mbok jadi laki-laki itu yang normal-normal gitu loh. Ibunda Khadijah enggak kayak gitu, Ibu. Makanya orang yang paling besar hatinya itu kalau Ibu pengen tahu, Ibunda Khadijah. Pantas dia menjadi pemenang hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai yang cinta sama Khadijah itu bukan hanya Nabi, lu sampai Allah aja cinta sama Khadijah. Makanya ada satu hadis riwayat Muslim kan, dikatakan, malaikat Jibril turun ngasih tahu sama Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah, balik salami ila Khadijah. Wahai Muhammad, sampaikan salamnya Allah dan salamnya saya kepada Khadijah. Dan beritahukan kepadanya, dia diberikan rumah oleh Allah. Dan rumahnya Khadijah itu apa? Rumah yang kemudian terbuat dari mutiara, dan rumah itu tenang, Ibu. Kenapa rumahnya Ibunda Khadijah nanti di surga ada kata tenang, Ibu? Karena menggantikan semua keributan yang pernah didapatkan oleh Ibunda Khadijah. Ketika rumahnya tidak pernah sepi dari para sahabat yang datang. Itulah wanita penduduk surga, Ibunda Khadijah. Yang tidak ngikutin perasaan, tapi ngikutin petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.